Shalom Aleichem, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Adonai, Yesua Amasya Roh Kodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di siraman rohani umat Nasrani ini saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik sihir dan cara menangkal sihir. Jadi topiknya saudara-saudara adalah sihir dan cara menangkal sihir. Saudara-saudara, tentu kita sudah sering mendengar yang namanya sihir. Bahkan di film itu ada nenek sihir, atau di komik-komik itu, di buku-buku ada nenek sihir. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita juga umat Nasrani itu, yaitu kitab suci kita itu, yaitu Tanakh, itu ada kata sihir, saudara-saudara. Jadi di kitab suci umat Nasrani, juga umat Kristen itu ada kata sihir, saudara-saudara. Dan kita umat Nasrani itu juga, di mana kitab suci kita itu adalah Tanakh, ada juga kata sihir. Dan saudara-saudara, apakah sihir itu, saudara-saudara? Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu sihir, saudara-saudara. Dan kita harus tahu itu yang namanya sihir, dan kita tidak boleh mempelajari sihir dan menerapkan dalam kehidupan kita setiap harinya, dan kita tidak boleh pergi juga ke penyihir. Di sini saya memberitahukan tentang sihir supaya hanya sekedar mengetahuinya saja, dan tidak boleh dipelajari sihir, dan tidak boleh menggunakan sihir, dan tidak boleh ke penyihir, karena itu melanggar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya akan sekedar memberitahukan di sini tentang sihir, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sihir itu ada di dalam kitab suci kita, saudara-saudara. Dan saya akan membacakan kitab Semut, saudara-saudara, di kitab Semut atau kitab Keluaran 7 ayat 22. Saya akan membacakan dulu kitab Semut atau kitab Keluaran 7 ayat 22. Bunyinya, Keluaran 7 ayat 22 berbunyi, dan para ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra rahasia mereka. Dan hati Firaun pun menguat dan tidak mau mendengarkan mereka, seperti Yahweh telah berfirman. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara, kitab Keluaran 7 ayat 22 berbunyi, Keluaran 7 ayat 22 berbunyi, dan para ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra rahasia mereka. Dan hati Firaun pun menguat, dan dia tidak mau mendengarkan mereka, seperti Yahweh telah berfirman. Itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci di kitab Semut atau kitab Keluaran 7 ayat 22. Saudara-saudara, jadi ahli Mesir itu melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra. Ahli Mesir itu melakukan mantra-mantra juga, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sihir itu, saudara-saudara, selalu ada kaitannya dengan mantra. Jadi setiap orang yang melakukan sihir itu menggunakan mantra-mantra atau membaca mantra-mantra, saudara-saudara. Dan di sini saya akan memberitahukan tentang sihir, saudara-saudara, di mana sihir itu berasal dari bahasa Arab. Jadi saudara-saudara, sihir itu berasal dari bahasa Arab, dari kata Sahara, yang artinya waktu antara gelap dan terang.
Jadi turunan dari kata itu bisa juga kita mengenal dengan kata sahur. Kata sahur yang artinya, di mana sahur itu yang artinya makan pada hari masih gelap dan remang-remang sampai menjelang fajar. Jadi saudara-saudara, sihir itu berasal dari bahasa Arab, saudara-saudara, yang berarti Sahara, saudara-saudara. Jadi sihir berasal dari bahasa Arab, dari kata Sahara, di mana Sahara ini artinya waktu antara gelap dan terang. Di mana turunan kata Sahara itu kita juga kita mengenalnya dengan kata sahur, yang artinya, di mana sahur itu yang artinya makan pada waktu hari masih gelap dan remang-remang sampai menjelang fajar. Saudara-saudara, menurut bahasa etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Dan banyak istilah yang digunakan istilah yang digunakan penyihir untuk mencelakakan korbannya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa menurut bahasa etimologi, sihir itu berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi, dan banyak istilah yang digunakan para penyihir untuk mencelakakan korbannya. Dan saudara-saudara, di sini saya akan memberitahukan jenis sihir atau macam-macam sihir. Jadi di sini ada macam-macam sihir, dan saya akan memberitahukan kepada saudara-saudara jenis-jenis sihir. Yang pertama adalah sihir tenung. Jenis sihir yang pertama, saudara-saudara, namanya sihir tenung. Dan yang kedua adalah sihir melepas burung. Yang ketiga, sihir ilmu perbintangan untuk menghancurkan orang lain. Dan yang keempat, sihir honde. Sihir honde itu adalah mengubah wajah manusia menjadi jelek. Dan yang kelima, saudara-saudara, adalah sihir hasian. Dan yang keenam adalah sihir pelayanan setan. Jadi saudara-saudara, di sini saya memberitahukan ada 6 macam sihir. Di sini saya ada 6 macam sihir. Yang pertama adalah sihir tenung, yang kedua adalah sihir melepas burung, dan yang ketiga sihir ilmu perbintangan, atau di mana ilmu perbintangan, sihir ilmu perbintangan ini adalah untuk menghancurkan orang lain. Dan yang keempat adalah sihir honde. Sihir honde yang untuk mengubah wajah manusia menjadi jelek. Dan yang kelima adalah sihir hasian. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sihir pelayanan setan. Dan saudara-saudara, itulah keenam macam sihir, saudara-saudara. Dan saya akan menjelaskannya satu-satu, saudara-saudara, yaitu yang pertama adalah sihir tenung. Saudara-saudara, sihir tenung ini adalah salah satu jenis sihir atau ilmu hitam yang sangat ganas, saudara-saudara. Dan orang yang kena sihir tenung ini, gejala-gejalanya adalah korbannya itu pertama korbannya bisa muntah darah. Dan yang kedua, perutnya bisa mules-mules. Ketiga, demam-demam dan tanpa sebab. Demam tanpa sebab yang jelas. Mirip seperti orang yang kena tipes. Dan saudara-saudara, kalau di zaman kita sekarang ini yang lagi wabah COVID, mungkin orang yang kena sihir tenung ini mungkin sudah dibilang dia kena COVID, padahal kena ilmu sihir yang namanya sihir tenung. Di mana gejala-gejalanya adalah muntah darah, perutnya mules-mules, bisa mules-mules, demam dan tanpa sebab yang jelas. Demam tanpa sebab yang jelas. Dan saudara-saudara, sihir tenung ini, saudara-saudara, mempergunakan seorang dukun.
Jadi sihir tenung ini mempergunakan seorang dukun, dan dalam prakteknya itu dukun itu duduk sambil mengucapkan mantra-mantra. Jadi dukunnya duduk sambil mengucapkan mantra-mantra di tengah-tengah sesajen berupa kembang, dan ada juga semacam cermin membentuk setengah lingkaran yang dimiliki si dukun tersebut. Dan kemudian si dukun itu menyuguhkan sesajen tersebut kepada roh-roh jahat, saudara-saudara, dan juga menggunakan mantra-mantra untuk menyerang musuhnya. Jadi itulah, saudara-saudara, sihir tenung. Dan saudara-saudara, orang yang kena sihir tenung ini, saudara-saudara, itu triknya adalah membuat musuhnya itu mati, saudara-saudara. Jadi para ahli sihir itu dengan perantaraan dukun itu mempunyai banyak trik-trik atau cara-cara yang digunakan agar ilmu sihirnya itu bisa mempan, saudara-saudara. Dan kebanyakan saudara-saudara orang yang kena sihir tenung ini korbannya itu pasti mati, saudara-saudara, dan banyak yang tidak selamat. Dan itulah, saudara-saudara, penjelasan tentang sihir tenung yang begitu ganas, saudara-saudara. Jadi kita harus waspada terhadap sihir tenung ini. Dan nanti saya akan memberitahukan cara menangkal berbagai macam sihir ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, sihir melepas burung. Jadi sihir melepas burung ini, saudara-saudara, digunakan, saudara-saudara, dengan bantuan burung. Kalau yang pertama saat tadi sihir tenung dengan perantaraan dukun, jadi sihir melepas burung ini dengan perantaraan burung, saudara-saudara. Dan biasanya mereka menggunakan burung-burung gagak atau burung apa saja. Tetapi saudara-saudara, burung itu sebelum dilepas sudah dikasih dengan mantra-mantra atau baca-baca. Kemudian burung itu seperti GVS, dikasih tahu kamu nanti larinya kemana, ke rumah si A, ke rumah si B, atau ke rumah si C. Jadi kalau burung itu sudah dikasih mantra-mantra dan disuruh, dia seperti si GPS yang akan mencapai sasarannya. Kalau disuruh ke rumah si A, dia akan ke si A. Kalau disuruh ke rumah si B, dia akan si B. Si burung itu ke si A. Kalau si burung itu disuruh ke si B, maka si burung itu tepat akan ke si B. Atau disuruh ke si C, burung itu akan sampai ke si C, saudara-saudara. Karena sudah dikasih mantra-mantra dan petunjuk. Saudara-saudara, jadi burung itu, saudara-saudara, mengerti jalan atau mengerti arah. Karena sudah diberi mantra-mantra oleh si penyihir tersebut. Dan saudara-saudara, jika orang yang mengerti, jika burung itu terbang ke atas atau ke samping atau ke kanan, itu ada tanda bahwa rencana jahat itu akan berhasil, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jadi kalau burung itu, rencana ilmu sihir itu dengan perantaraan burung itu akan berhasil kalau terbang ke atas atau ke samping atau ke kanan. Dan itu hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa mengerti, saudara-saudara. Mungkin kalau orang-orang awam seperti kita tidak tahu. Dan saudara-saudara, tapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita tidak perlu menyelidiki arah burung yang telah diberi mantra oleh si nenek sihir itu, kemana perginya. Yang penting, saudara-saudara, siapapun yang ada di dalam nama Yahweh atau di dalam nama
Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, siapapun di dalam nama Tuhan dan dekat dengan Tuhan tidak akan mungkin bisa kena yang namanya ilmu sihir dengan perantaraan burung ini kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ilmu sihir yang ketiga adalah namanya ilmu sihir perbintangan. Dan ilmu sihir perbintangan ini saudara-saudara untuk menghancurkan orang lain. Jadi tujuan ilmu sihir, ilmu perbintangan ini adalah untuk menghancurkan orang lain. Dan ilmu sihir ini ada kolaborasi antara menghitung tanggal kelahiran dan kemudian menghitung tanggal kelahiran, dan bisa dengan menghitung tanggal kelahiran saudara-saudara kita bisa melihat titik lemah dari orang-orang ini. Titik lemahnya ada di mana. Jadi bisa ketahuan titik lemahnya orang itu. Dan tetapi saudara-saudara bukan berarti setiap ada perhitungan tanggal lahir itu saudara-saudara itu pasti ilmu sihir. Itu pasti ilmu sihir. Itu tidak selamanya saudara-saudara. Jadi setiap ada perhitungan tanggal kelahiran itu tidak selamanya berkaitan dengan ilmu sihir saudara-saudara. Tetapi pada umumnya kalau orang yang menggunakan ilmu sihir itu dia bisa tahu kelemahan seseorang itu dengan tanggal kelahirannya saudara-saudara. Dan tetapi tidak selamanya mengetahui tanggal kelahiran itu adalah untuk mengetahui bahwa tidak selamanya saudara-saudara setiap ada perhitungan tanggal lahir itu pasti ilmu sihir. Dan saudara-saudara ada yang namanya kekuatan angka saudara-saudara. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia fana ini ada juga yang namanya kekuatan angka. Dan ada orang yang bisa mengetahui dengan cara mempelajari tentang kekuatan angka ini saudara-saudara, atau yang biasa disebut dengan the power of number. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi sekali lagi saya memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa sihir ilmu perbintangan ini adalah dengan tujuan untuk menghancurkan orang lain. Dan ilmu sihir ini saudara-saudara ada kolaborasinya antara menghitung tanggal kelahiran. Dan setelah kita mengetahui tanggal kelahiran orang tersebut, maka orang tersebut bisa ditahu titik kelemahannya dari orang tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa tidak selamanya menghitung tanggal kelahiran itu adalah pasti ilmu sihir. Jadi ada juga orang yang menghitung tanggal kelahiran tetapi tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir. Jadi tidak selamanya menghitung tanggal kelahiran itu adalah ilmu sihir saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, di sini saya juga memberitahukan bahwa ada orang yang bisa ngajarin orang bisa menghitung tanggal kelahiran saudara-saudara dan bisa tahu angka lahir saudara-saudara dan bisa mengetahui saudara-saudara akan kemana. Dan itu dengan cara menghitung pakai angka numerik. Dan dengan menghitung angka numerik itu akan ketemu, bisa kita menebak orang tersebut, misalnya sifatnya, misalnya boros, atau suatu saat nanti kamu akan mengalami yang namanya perceraian atau kebangkrutan itu, atau suatu saat nanti kamu akan mengalami sakit, itu akan bisa ditahu dengan cara ini saudara-saudara, yaitu menghitung angka numerik, yaitu dengan cara orang itu mempelajari perhitungan kelahiran saudara-saudara dengan menggunakan angka numerik.
itu bisa diketahui dan bisa ditebak sifat orang itu. Misalnya sifat orang itu boros atau akan satu saat akan mengalami perceraian, dan ternyata itu saudara-saudara betul. Tetapi saudara-saudara, itu janganlah kita tanya kepada pendeta-pendeta atau pelayan Tuhan tentang menebak-nebak tentang angka kelahiran atau angka-angka numerik. Saudara-saudara, menebak angka kelahiran dengan menggunakan angka numerik, janganlah kita tanya-tanya kepada pendeta atau pelayan Tuhan atau jemaat yang mengetahuinya. Janganlah kita menanyakannya, karena nanti prasangka nanti orang itu, pendeta itu juga mempunyai profesi seperti dukun, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita, meskipun kita bisa mengetahui nasib orang dengan angka kelahirannya dengan menggunakan angka numerik, saudara-saudara, atau the power of number, saudara-saudara, kita tidak boleh menanyakannya ke pelayan-pelayan Tuhan, karena itu nanti orang-orang bisa sangka juga penyihir atau dukun, saudara-saudara. Dan kalau misalnya saudara-saudara, saya bisa juga tahu nasib seseorang dengan angka kelahiran dengan menggunakan the power of number atau angka numerik, saya juga tidak akan, misalnya saudara, saya bisa tahu, saya mempelajarinya dan mengetahuinya, saya tidak akan memberitahukannya kepada saudara-saudara, karena nanti saya juga dibilangi penyihir atau dukun, karena profesi penyihir atau dukun itu tidak baik dan tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan orang yang mempelajari tentang ilmu sihir itu dan mempelajari ilmu-ilmu hitam itu tidak akan selamat, saudara-saudara. Akan mati binasa nantinya apabila kedatangan Yesus Masias kedua kalinya ke dunia fana ini. Jadi sekedar kita tahu saja, saudara-saudara. Jadi boleh kita mempelajari, boleh kita sekedar tahu aja. Kita boleh mempelajari ilmu sihir, kita boleh mengetahui tentang sihir, boleh mengetahui tentang the power of number, boleh mengetahui tentang angka numerik, boleh-boleh saja kita tahu, saudara-saudara. Tetapi kita harus sekedar tahu saja, jangan kita mempelajarinya atau mendalaminya, bahkan belajar dari orang ahlinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Itu adalah tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Bahkan keinginan untuk mempelajarinya saja itu sudah termasuk kesalahan besar. Apalagi mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Itu adalah salah besar, saudara-saudara. Jadi di sini saya memberitahukannya hanya untuk sekedar mengetahuinya saja. Jadi saudara-saudara tidak boleh mempelajarinya atau menerapkannya dalam kehidupan saudara-saudara. Dan ya, saudara-saudara, yang keempat adalah, di sini saya akan memberitahukannya, yang keempat adalah sihir honde, saudara-saudara. Keempat di sini adalah namanya sihir honde. Di mana sihir honde ini adalah mengubah wajah manusia menjadi jelek dengan menggunakan mediator boneka. Jadi saudara-saudara, sihir honde ini mengubah wajah manusia menjadi jelek dengan menggunakan mediator boneka. Dan metodenya adalah membuat boneka manusia, tapi berwajah binatang seperti anjing, babi, dan sebagainya, saudara-saudara. Dengan tujuannya apa, saudara-saudara? Yaitu tujuannya adalah untuk mengubah wajah manusia itu dari keadaan yang begitu cantik bisa berubah jadi jelek dengan menggunakan sihir ini. Jadi orang yang kena sihir honde ini, kalau sudah kena sihir honde ini, orang yang cantik itu akan berubah menjadi jelek. Apalagi kalau sudah jelek, kena sihir honde lagi, jadi tambah jelek, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hal ini orang yang
Hal ini orang yang suka menyebutnya ini adalah, jadi sihir onde ini saudara-saudara biasanya juga orang menyebutnya dengan sihir bim salabim saudara-saudara. Orang juga menyebutnya dengan sihir bim salabim. Kenapa saudara-saudara? Karena wajah cantik saudara-saudara itu bisa berubah jadi buruk tanpa sebab. Yaitu cara kerjanya bagaimana saudara-saudara itu kita tidak tahu saudara-saudara, hanya yang punya ilmu honde ini yang tahu saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang penting saja kita tahu bahwa orang yang kena sihir onde ini secantik apapun wanita itu wajahnya akan buruk. Jadi kalau misalnya ada di rumah Anda atau di lingkungan Anda ada perempuan yang begitu cantik, tiba-tiba besoknya itu kelihatan sangat jelek tanpa sebab, tidak kelihatan sakit tapi tiba-tiba dia berubah jelek, itu bisa saja itu adalah kena sihir honde saudara-saudara. Jadi kita harus waspada. Dan yang kelima saudara-saudara di sini adalah sihir asihan. Dan sihir asihan ini saudara-saudara adalah, sihir ini adalah mantra atau jampi-jampi yang membuat orang saudara-saudara, membuat orang terpikat. Dan biasa juga disebut dengan ilmu pelet saudara-saudara. Jadi sihir asihan ini adalah, dengan cara membaca mantra-mantra atau juga jampi-jampi, di mana dalam prakteknya ilmu sihir asihan ini membuat orang itu terpikat. Orang itu yang terpikat, jadi dari dahulunya orang itu tidak suka jadi suka dan terpikat. Inilah yang biasanya juga disebut dengan ilmu pelet. Istilah yang paling terkenalnya itu adalah ilmu pelet. Dan saudara-saudara, ilmu pelet ini saudara-saudara atau sihir asihan ini biasanya dipergunakan untuk memelet seseorang yang tidak peduli kepada si laki-laki itu atau kepada si perempuan itu. Jadi sihir asihan itu atau ilmu pelet ini biasanya digunakan oleh anak-anak muda saudara-saudara. Misalnya kalau si anak muda tersebut, ada juga si orang tua yang menggunakannya. Kalau misalnya dia menginginkan seorang wanita baru wanita itu tidak suka, maka dia akan menggunakan sihir asihan itu atau sihir asihan ini atau ilmu pelet ini supaya si wanita ini suka. Atau ada seorang wanita yang suka kepada si laki-laki dan si laki-lakinya tidak suka, maka si wanita ini menggunakan ilmu pelet sihir asihan ini supaya si laki-lakinya jadi suka. Jadi itulah tujuan sihir asihan saudara-saudara. Dan yang kelima saudara-saudara atau yang terakhir adalah sihir pelayanan setan. Saudara-saudara, sihir pelayanan setan ini itu dengan perantaraan setan, pelayanan setan. Dan biasanya itu juga orang luar saudara-saudara atau kepercayaan lain itu mengatakan dengan kodam. Jadi sihir pelayanan setan ini menggunakan atau dengan perantaraan setan. Dan biasanya juga orang sebut dengan kodam saudara-saudara. Kodam. Dan saudara-saudara, kodam ini saudara-saudara itu orang yang menggunakan sihir pelayanan setan ini atau biasa disebut kodam ini, itu menggunakan sihir ini, itu orang itu diberi kebebasan. Orang ini diberi kebebasan, misalnya kamu maunya apa, nanti tinggal perewangan saja saudara-saudara. Yang bergerak ada yang bilang rogo sokmo ya, atau biasa juga disebut dengan rogo sokmo.
Di mana saudara-saudara dukun itu, di mana Rogo Sukmo itu saudara-saudara, dukunnya itu rohnya keluar. Roh si dukun itu keluar, kemudian mencari mangsa. Itulah saudara-saudara yang disebut dengan sihir pelayanan setan, atau yang biasa juga disebut dengan kodam. Di mana orang menggunakan sihir ini, itu yang menggunakan jasa sihir ini diberi kebebasan. Misalnya kamu maunya apa, nanti tinggal perewangan saja untuk bergerak saudara-saudara. Dan biasanya orang menyebut juga dengan Rogo Sukmo saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ini juga dengan menggunakan dukun saudara-saudara, dan si dukunnya itu rohnya keluar, roh dari dalam tubuh si dukun itu keluar, kemudian mencari mangsa saudara-saudara. Dan saudara-saudara, macam-macam saudara-saudara, ini adalah sihir yang umum. Jadi saudara, kita saudara-saudara sudah mengetahui saudara-saudara bahwa sihir itu ada bermacam-macam saudara-saudara. Dan yang keenam ini, yaitu sihir pelayanan setan, adalah sihir yang jenis sihir yang terakhir yang saya beritahukan kepada saudara-saudara. Dan saudara-saudara, itulah keenam macam jenis sihir yang saya bisa beritahukan kepada saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi kuncinya saudara-saudara, apapun jenis sihir di dunia fana ini, janganlah bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara takut dengan jenis-jenis sihir yang saya beritahukan di sini, yaitu jenis sihir tenung, jenis sihir melepas burung, yang ketiga jenis sihir ilmu perbintangan, yang keempat sihir honde, yang kelima sihir ASEAN, dan yang keenam itu sihir pelayanan setan. Macam-macam sihir ini saudara-saudara, janganlah saudara-saudara takut. Kuncinya adalah kalau saudara-saudara itu dekat kepada Tuhan, dekat kepada Bapa Yahweh, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, rajin beribadah saudara-saudara, banyak melakukan kasih, jelas niscaya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan terbebas dari ilmu hitam dalam bentuk sihir ini saudara-saudara. Karena saudara-saudara, semua ilmu sihir ini saudara-saudara itu adalah dengan perantaraan setan saudara-saudara, perantaraan roh-roh jahat, perantaraan kuasa-kuasa gelap saudara-saudara. Jadi kuncinya saudara-saudara harus selalu mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh, dan dekatlah kepada Bapa Yahweh setiap hari, dan usahakan supaya perjalanan iman saudara-saudara itu tidak kandas di tengah jalan saudara-saudara. Jadi itulah kuncinya supaya saudara-saudara jauh dari ilmu sihir ini. Jadi segala macam ilmu sihir di dunia fana ini, seperti yang saya telah beritahukan di sini. Jadi kuncinya adalah dekatkan diri saudara-saudara ke Tuhan, ke Bapa Yahweh. Dan janganlah iman Anda kandas di tengah jalan, dan menjalankan perintah Tuhan, rajin beribadah, maka rajin berdoa, suka melakukan kebaikan, maka niscaya saudara-saudara akan jauh dari ilmu hitam ini saudara-saudara, ilmu-ilmu sihir ini. Dan sekali lagi saya memberitahukan kepada saudara-saudara, saya memberitahukan jenis-jenis ilmu sihir ini hanya untuk sekedar tahu, dan janganlah saudara-saudara mempelajari ilmu sihir, apalagi ke penyihir. Itu adalah kesalahan dan melanggar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini penambahan saudara-saudara, di sini saya memberitahukan juga bahwa
di luar negeri itu, di negara-negara maju itu, yaitu di Amerika, saudara-saudara, itu ada itu yang namanya sekolah sihir, saudara-saudara. Jadi di dunia ini, saudara-saudara, di dunia nyata ini, saudara-saudara, sudah ada itu sekolah sihir. Tepatnya, saudara-saudara, di Amerika Serikat. Dan sekolah sihir ini, saudara-saudara, banyak juga siswanya, saudara-saudara. Dan setiap di sekolah sihir ini ada juga departemen-departemennya, dan ada juga buku-buku, ada juga berbagai macam departemen-departemen dan berbagai macam buku-buku yang mempelajari tentang ilmu sihir, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di sini sekedar pemberitahuan juga, saudara-saudara, penambahan di sini tentang sihir, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya memberitahukan bahwa di Amerika Serikat, saudara-saudara, itu sudah ada juga yang namanya sekolah sihir. Kalau di Indonesia, di Asia belum ada, tetapi di Amerika itu sudah ada yang namanya sekolah sihir, saudara-saudara. Dan ini legal, saudara-saudara. Ada sekolah resmi, sekolah sihir yang legal dan ada ilegal. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi di sana, saudara-saudara. Dan sekolah sihir ini, saudara-saudara, itu adanya di Amerika Serikat, dan nama sekolahnya adalah School of Wicca, saudara-saudara. Jadi di School of Wicca sini, saudara-saudara, itu mempunyai banyak jurusan, saudara-saudara. Seperti kalau di sekolah-sekolah umum, saudara-saudara, ada itu namanya jurusan matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Kalau di mempelajari ilmu sihir juga, saudara-saudara, itu ada juga berbagai macam jurusan. Dan ada departemen-departemennya juga, banyak departemen-departemennya, dan banyak juga buku-buku yang mempelajari, banyak juga jenis-jenis buku yang mempelajari tentang ilmu sihir, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, yang pertama saya memberitahukan di sini adalah Department of Wizard. Ada yang kedua adalah Department of Natural Philosophy. Yang ketiga adalah Department of Magical Practice. Dan masih banyak departemen-departemen yang lainnya, saudara-saudara. Juga banyak juga, saudara-saudara, buku-buku saudara-saudara yang mempelajari tentang ilmu sihir. Contohnya, saudara-saudara, buku yang pertama adalah Necronomicon Book, ada Honorius, dan ada juga The Greek Magical Papyrus, ada juga buku Arbatel de Magic Vetrum, dan ada juga buku The Secret Magic of Abramelin. Dan masih banyak, saudara-saudara, buku-buku yang lainnya. Jadi, saudara-saudara, di sini saya cuma memberitahuan kepada saudara-saudara saja, sekedar pemberitahuan saja bahwa di dunia ini sudah ada itu namanya sekolah sihir, di mana banyak jurusan-jurusannya juga, banyak departemen-departemennya, dan tiap departemen itu mempelajari ilmu-ilmu sihir yang khusus, saudara-saudara. Juga ada buku berbagai, banyak sekali jenis macam buku-bukunya. Dan saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yusuf Masya Roh Kudus, janganlah kita sekali-sekali mempelajari yang namanya ilmu sihir. Jadi niat untuk mempelajari ilmu sihir, niat untuk mempelajari ilmu sihir saja itu sudah dosa, sudah kesalahan, sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi mempelajarinya, bersekolah di sekolah ilmu sihir,
dan menerapkannya dalam kehidupan kita, itu sangat tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Jadi biarkanlah orang-orang lain mempelajari ilmu sihir, sekolah di ilmu sihir. Biarkanlah mereka. Kita hanya menegurnya saja bahwa itu adalah mempelajarinya itu adalah dilarang oleh firman Tuhan. Dan kalau mereka mempelajarinya, saudara-saudara, itu terserah mereka. Itu nanti mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan, saudara, di hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, janganlah kita ikut-ikutan. Misalnya ada yang, misalnya besok lusa ada orang Indonesia atau orang Asia yang belajar ilmu-ilmu sekolah di sekolah ilmu sihir juga, dan kita ikut-ikutan juga, dan kita niat itu adalah jangan kita ikuti, karena itu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, tujuan kita hanya untuk mengetahui apa itu sihir saya, saudara-saudara. Jadi tujuan kita adalah hanya untuk mengetahui saja apa itu sihir. Jadi kita tidak boleh mempelajarinya, dan kita tidak boleh ke penyihir, dan apalagi kita mempelajarinya baru menerapkannya ilmu sihir itu dalam kehidupan kita, itu adalah tidak baik dan sangat dilarang oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi tujuan kita mempelajari, tujuan saya memberitahukan tentang sihir di sini, saudara-saudara, adalah sekedar untuk mengetahui saja apa itu sihir. Jadi di sini saya tidak mengajak saudara-saudara untuk mempelajari sihir atau sekolah di sekolah sihir, tidak. Tetapi di sini adalah saya kasih tahu tentang sihir di sini hanya untuk sekedar tahu saja, supaya nanti kalau orang menanyakan apa itu sihir, saudara sudah bisa tahu apa itu sihir. Bahwa sihir itu adalah ilmu hitam dengan perantaraan roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap. Di mana sihir itu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, sekian dulu saudara-saudara. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain, dan semoga video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini dengan judul sihir dan cara menangkalnya menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara-saudara, boleh saudara-saudara tahu tentang sihir, tetapi jangan belajar sihir dan jangan ke penyihir. Dan sekian saudara-saudara, sampai jumpa lagi di video yang lain. Dan Bapa Yahweh, Besem Yesua Amasya, Besem Adonai Yesua Amasya Warakedes, selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin. Sampai jumpa.